Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baru Syifa. Saya dari kelas C4 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurusan atau program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsir perbandingan tafsir Al-Qumi dengan tafsir As-Sofi serta kritikan terhadap keduanya. Nah, yang pertama tentang biografi dari pengarang tafsir Al-Qumi. Sebenarnya ada perselisihan, tapi untuk perselisihan penulisan maksudnya. Untuk perselisihan penulisannya nanti akan saya jelaskan setelah saya jelaskan sedikit, saya deskripsikan sedikit, saya terangkan sedikit tentang biografinya. Untuk biografi Al-Qumi, nah, Al-Qumi ini, kata Al-Qumi ini diambil dari nama seseorang, dan nama seseorang ini dinisbatkan kepada suatu kota, dan nama orang tersebut adalah Abu Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qumi. Nah, beliau ini lahir di kota Kufah di Irak, negara Irak. Kemudian beliau berpindah ke kota Qum yang ada di Iran, maka beliau nama terakhirnya ini dinisbatkan Al-Qumi. Yang mana di kota Qum ini seluruh penduduknya ini bermadhab Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah. Dan Imam Al-Qumi ini, Abu Hasan ini lahir dengan satu zaman dengan Imam Al-Askari sekitar abad 3 Hijriah, tahun 300 Hijriah. Pandangan tentang Abu Hasan ini, Al-Qumi ini, menurut imam-imam para ulama, ini seperti apa? Nah, ada beberapa ulama yang memberikan pandangan. Yang pertama dari Imam Tabatabai, yang mana beliau ini bermadhab Syiah, maka beliau menjunjung tinggi atau memuji penilaian beliau terhadap Abu Hasan Al-Qumi ini. Tabatabai ini mengatakan kalau Al-Qumi ini adalah perawi hadis yang sikoh, perawi hadis yang jujur dan lain sebagainya, serta banyak hadis yang beliau riwayatkan ini sahih. Pandangan tersebut juga sama dengan At-Tabarsi. Ya, soalnya dua orang ini adalah orang bermadhab Syiah. Dua ulama ini bermadhab Syiah. Ada lagi yang bermadhab Sunni, yaitu Adz-Dzahabi. Nah, Adz-Dzahabi ini menilai bahwa Abu Hasan ini adalah orang yang Syiah Rafidhi. Apa itu Syiah Rafidhi? Yaitu Syiah yang ekstrim. Nah, kemudian tentang tafsir Al-Qumi ini perselisihannya terletak pada siapa pengarang Al-Qumi ini. Yang pertama, ada yang menilai tafsir Al-Qumi ini ya memang dikarang oleh Al-Qumi sendiri, Abu Hasan Al-Qumi. Tapi ada yang mengatakan tafsir Al-Qumi ini dikarang oleh murid beliau, yaitu yang bernama Abu Fadl Abbas bin Muhammad bin Qasim bin Hamzah. Nah, di tafsir Al-Qumi ini yang paling terkenal adalah tentang paradigma Abu Hasan terhadap Al-Quran yang mengalami perubahan atau yang dinamakan tahrif. Abu Hasan ini meyakini bahwa Al-Quran yang
disimpan oleh Sayyidina Ali dan keluarganya ini lebih lengkap, lebih jangkep ya, memang ya lengkap ya jangkep daripada Al-Quran zaman kita sekarang. Contoh seperti ya Mushaf Utsmani, kita kalau membaca Al-Quran biasanya yaitu seperti itu. Jadi kalau saja Abu Hasan Al-Qumi ini masih hidup di zaman sekarang, pasti beliau sudah mengatakan ini berbeda. Quran Kudus, Quran Dispendik, Quran Dispendik, Quran Departemen Agama, Dapang ini beda, ini tahrif. Yang asli itu ada di mushafnya Sayyidina Ali seperti itu. Kemudian ada lagi paradigma dari beliau, dari Abu Hasan Al-Qumi ini, bahwa Al-Quran ini memiliki makna batin. Al-Quran memiliki makna batin yang mana harus diungkap, harus disingkap, dikasyaf, harus dibuka, ditafsiri lebih mendalam. Misalnya namanya juga makna batin kan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk memasukkan doktrinnya di situ. Jadi Abu Hasan ini mengatakan Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini, beberapa ayat Al-Quran itu ada yang harus ditafsirkan menggunakan makna batin. Oleh karena itu beliau mengatakan begitu dengan maksud, dengan tafsir beliau ini akan dimasukkan doktrin-doktrin dari Syiah, dari mazhab beliau. Walaupun makna batinnya, makna yang beliau tafsirkan itu bertentangan, berbanding terbalik dengan makna zahir seperti itu. Nah, makna batin Al-Qumi ini seperti apa sih? Makna batin ini kalau kita pelajari yaitu seperti tafsir Isy'ari. Tafsir Isy'ari yaitu tafsir yang menggunakan penafsiran birro'i, penafsiran batiniyah, memaknai dengan batin. Nah, ini identik dengan peralihan makna ayat Al-Quran dari makna zahir ke makna batin. Adanya peralihan tersebut. Kalau Imam Al-Qumi, Abu Hasan sendiri ini berorientasi pada doktrin madhabnya yaitu Syiah Imamah. Nah, apa sih kira-kira yang mendasari Al-Qumi ini atau Abu Hasan ini untuk memaknai dengan batin? Dari dasarnya yaitu manusia itu secara umum hanya tahu makna zahir, sementara makna batin hanya diketahui oleh para imam dan orang-orang yang mereka kehendaki. Jadi itu dasar beliau. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi, menurut Az-Zahabi, kitab tafsir Al-Qumi ini, kitab tafsir ini yang berorientasi pada Syiah imam, khususnya imamah, ini termasuk tafsir birro'i al-madmum, yaitu tafsir birro'i yang buruk dan juga menyimpang. Itu menurut Az-Zahabi. Nah, untuk karakteristiknya tafsir Al-Qumi ini seperti apa? Jadi tafsirnya ini sumbernya yaitu dengan metode bil ma'sur, yaitu mengambil dari ayat dengan ayat atau hadis atau pendapat ulama, juga memasukkan birro'i, tafsir birro'i al-mabmum yang dikatakan oleh Az-Zahabi tadi. Kemudian untuk susunan ayat itu menggunakan metode ijmali atau global, sedangkan coraknya menggunakan i'tiqadi atau madhabi. Nah, itu adalah
eh, sedikit profil tentang Imam Abu Hasan Al-Qumi dan juga kitabnya, serta penilaian-penilaian orang atau ulama terhadap Abu Hasan. Kemudian masuk yang kedua, yaitu As-Sofi, tafsir As-Sofi. Nah, tafsir As-Sofi ini dikarang oleh Al-Kashani. Beliau adalah ulama Syiah Imamiyah pada abad ke-11 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Murtadho bin Mahmud. Kok bisa Al-Kashani? Kenapa disebut Al-Kashani? Seperti Al-Qumi tadi, dinisbatkan pada kotanya. Nah, Al-Kashani ini lahir di Kashan, di kota Kashan pada tahun 1007 Hijriah. Kemudian dia meninggal pada tahun 1097 Hijriah, 91 Hijriah. Nah, Al-Kashani ini termotivasi membuat kitab tafsir As-Sofi ini karena dia termotivasi dari anggapan masyarakat, anggapan orang umum bahwa masih belum ada kitab yang penafsirannya itu luas bahasanya. Kemudian serta yang membedakan mana yang riwayatnya sahih, mana yang riwayatnya lemah. Jadi beliau terdorong oleh orang lain. Kemudian dia juga terpengaruh gaya penulisan tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Imam Baitawi. Itu sedikit profil dari Al-Kashani. Kemudian Al-Kashani di kitab tafsir Sofi ini sedikit menjelaskan bahwa Al-Kashani ini tidak yakin, walaupun tidak yakin terhadap adanya tahrif, berbeda dengan Abu Hasan tadi. Padahal walaupun Imam Al-Kashani dan juga Imam Abu Hasan ini sama-sama orang Syiah, orang yang bermadzhab Syiah, tapi ada perbedaannya di situ. Imam Abu Hasan meyakini Al-Quran ini mengalami tahrif atau perubahan, sedangkan Imam Al-Kashani ini tidak meyakini hal tersebut. Tapi keduanya sama-sama berpendapat, sama-sama yakin bahwa beberapa ayat Al-Quran ini diperlukan pemahaman atau diperlukan penafsiran menggunakan tafsir batin, tidak hanya menggunakan tafsir zahir. Itu. Untuk karakteristiknya, tafsir Sofi ini menggunakan metode bil maksur, mengambil ayat, membandingkan ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau pendapat-pendapat sahabat, tabi'in atau ulama. Kemudian coraknya, Al-Kashani menggunakan tafsir madhabi, bercorak madhab. Lalu susunannya, cara penjelasannya ini menggunakan bayani. Untuk susunan penafsirannya menggunakan tahlili dari surat Al-Fatihah hingga surat Nas. Namun beliau di awal, sebelum penafsirannya, beliau memberikan penjelasan tentang 12 muqaddimah. Kemudian untuk kritik tentang keduanya, yang pertama dari kitab tafsir Al-Qumi. Nah, tafsir Al-Qumi dalam surat Al-Baqarah, Imam Abu Hasan ini dalam pembacaannya, dalam pembacaan umum ini bersifat netral. Namun Imam Abu Hasan ini menafsirkan dan menakwilkan ayat tersebut secara tasyayu,
atau membesar-besarkan dan bersifat otoriter terhadap Sayyidina Ali dan pengikutnya Ahlul Bait. Namun dia juga merendahkan lawan-lawan Sayyidina Ali, yaitu Bani Umayyah. Nah, ini sangat menunjukkan karakter, sangat dapat diketahui bahwa tafsir tersebut bersifat atau memiliki karakter madhab syiah seperti itu. Kemudian untuk tafsir As-Soffi, contoh kritiknya ini dalam kritik Mahmud Muhsin Adz-Dzahabi. Kedudukan kitab ini seperti kedudukan tafsir dalam madhab syiah Imamiyah, yang mana percaya bahwa Ahlul Bait ini termasuk sekelompok masyarakat yang mengetahui rahasia Al-Quran dan yang paling pandai terhadap makna-makna lain. Sama seperti Imam Abu Hasan tadi yang bersifat otoriter terhadap Sayyidina Ali dan juga pengikutnya. Jadi sekian dari saya. Apabila penjelasan saya terlalu bertele-tele atau panjang lebar, ngalor ngidul, saya mohon maaf. Ketika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.